Baiklah, perkenalkan nama saya Elsie Grace Ribun dengan NIM A1012231098. Baru-baru ini terjadi kasus kelalaian yang menyebabkan tabrakan dua pesawat di Bandara Hokkaido. Pesawat Jepang Airlines mengangkut ratusan penumpang Haneda, Tokyo pada 2 Januari 2024. Tabrakan pesawat penjaga pantai, 6 orang tewas dan 1 orang kapten selamat dengan luka ringan. 379 dan 12 kru pesawat Japan Airlines selamat dari maut dengan menggunakan seluncuran karet di bagian depan. Hukum transportasi di Indonesia mengatur berbagai aspek keterkaitan dengan kegiatan pengangkutan barang dan orang. Menggunakan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, udara, atau rel. Berikut adalah penjelasan detail tentang hukum transportasi. Prinsip pelindungan konsumen melibatkan hak-hak penumpang seperti informasi jelas, keselamatan, perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk mengajukan keluhan. Prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan melalui regulasi emisi dan pengelolaan limbah. Kerjasama internasional penting dalam transportasi. Internasional melibatkan perjanjian dan kerangka kerjasama antar negara untuk mengatur transportasi lintas batas dan perlindungan hak penumpang internasional. Adapun tujuan hukum transportasi yaitu salah satu tujuan hukum transportasi adalah menjaga keselamatan para pengguna jalan dan penumpang. Aturan dan peraturan transportasi dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi nyawa serta integritas fisik individu yang terlibat dalam transportasi. Baiklah, dalam kasus dua pesawat Korea Airlines yang bertabrakan di Jepang terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 di Bandara Neo Houston, Pulau Hokkaido. Insiden ini melibatkan Korean Air dan Cathay Pacific Airways. Berikut adalah detail dari kejadian tersebut. Pada saat kejadian, cuaca di wilayah tersebut sangat buruk. Pada saat kejadian cuaca di wilayah tersebut sangat buruk dengan salju tebal yang mengakibatkan atau gangguan aktivitas penerbangan. Ini penerbangan dibatalkan karena kondisi cuaca yang buruk dan air yang membawa 379 dan 12 awak sedang bersiap lepas landas ketika terjadi tabrakan dengan pesawat Cathay Pacific yang kosong. Tabrakan terjadi karena mobil derek yang mendorong pesawat Korean Air mundur tergelincir karena salju di darat. Lalu sayap kiri pesawat Korean Air bertabrakan dengan sayap kanan pesawat Cathay Pacific. Belum dipastikan pada pesawat Korean Air perihal korban yang terdampak, sedangkan Cathay Pacific tidak memiliki penumpang di dalamnya. Berikut penyebab tabrakan Korean Air dan mengatakan bahwa penyebab tabrakan adalah petugas darat yang menarik pesawat di tengah salju tebal. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjeratnya pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Pasal 359 KUHP menentukan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Pasal 473 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Pada tingkat kerusakan masing-masing pesawat tidak diungkapkan, tetapi maskapai mengatakan bahwa penumpang perlu dipindahkan ke pesawat lain. Insiden ini merupakan kejadian kedua dalam 2 pekan di Jepang setelah tabrakan pesawat Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo pada awal Januari 2024. Insiden tabrakan pesawat ini, Jepang menunjukkan pentingnya prinsip keselamatan dalam hukum transportasi. Aturan dan peraturan transportasi harus dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi nyawa serta integritas fisik individu dalam terlibat dalam transportasi. Prinsip tanggung jawab dalam hukum transportasi juga relevan dalam insiden tabrakan di Jepang dengan petugas bandara yang menarik pesawat di tengah salju tebal.
harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain itu, prinsip perlindungan konsumen dalam hukum transportasi juga berlaku dalam insiden tabrakan di Jepang, dengan penumpang yang terlibat dalam insiden ini harus dilindungi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai layanan transportasi dan memberikan hak untuk mengajukan keluhan atau gugatan dalam kasus pelanggaran.